pakar hukum terkait dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia atau hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh anak anggota DPR terhadap pacarnya, seperti apa Bang? Ya, sebelumnya saya sampaikan ucapan bela sungkawa ya, prihatin terhadap kejadian yang menimpa saudari Andini ya, almarhumah yang ada di Surabaya, yang diduga dilakukan oleh mantan pacarnya ya, atau pacarnya, sehingga mengakibatkan kematian. Memang kalau dilihat secara kasat mata, perbuatan ini bisa diduga atau didakwakan atau disangkakan dengan pasal 351 junto pasal 338 KUHP ya. Jadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Tapi kita harus lihat juga, karena kenapa? Apakah benar ini penganiayaan tidak berencana? Kita harus mengambil referensi dengan perkaranya siapa tuh yang siut-siut itu, Mario Dandi ya, Mario Dandi. Pertama kalau kita coba kasih pasal penganiayaan biasa terlalu ringan, makanya kenapa dikasih dengan pasal perencanaan penganiayaan. Nah ini berakhir kematian, itu bisa ancamannya sampai 15 tahun ini maksimumnya. Makanya saya pikir ya kita harus selalu membela kebenaran dan keadilan. Ketika ada yang berbuat kejahatan begini harus dihukum seberat-beratnya supaya efek jerahnya bisa dirasakan, supaya masyarakat tetap tertib. Oke Bang, ini kan dugaan dari penganiayaan ini terlihat cukup berat nih Bang. Dalam artian ada momen di mana si korban itu dilindas dengan mobil dan juga langsung dimasukin ke dalam mobil. Nah itu termasuk pasal penganiayaan berat atau mungkin ringan atau seperti apa Bang? Ya seperti yang saya ungkapkan di awal, kalau dibilang ini hanya dengan sengaja melukai dengan berakibat penganiayaan berat ya, cacat, tapi ini kan akhirnya meninggal. Berarti 351 kan, ayat 1 dia meninggal. Nah tapi dengan melihat ada bukti sebelumnya curhatan, kemudian memang ada ya niat ya yang dilakukan oleh terduga pelaku ini, bahwa ini ada niat untuk melukai atau mencelakai sehingga mengakibatkan kematian. Kalau jaksa berani atau polisi berani, coba 340 dijungtokan. Langkah hukum apa sih Bang yang bisa diambil mungkin oleh keluarga korban, dan juga kabarnya juga terlihat nih korban ini adalah seorang single parent yang menghidupi anak-anaknya Bang. Seperti apa Bang? Ya memang satu yang paling kita prihatin ya, ada ya manusia sesadis ini ya, yang kita sampai saksikan secara viral ya kan. Udah ada kejadian seperti terpidana Mario Dandi ya kan, dengan kejamnya, kejinya terekam dalam video, mengakibatkan korban itu sampai luka parah. Tapi ya Allahu Akbar ya, itu anaknya bisa kembali sehat ya, mudah-mudahan dia bisa normal kembali. Itu udah mukjizat. Tapi mukjizat itu nggak hadir di perkara ini, sehingga si saudari Andini ini meninggal dunia. Itu kekejian yang luar biasa. Kalau kita mereferensikan dengan perilaku terpidana Mario Dandi, ini lebih sadis, karena yang seperti kamu bilang tadi, katanya dimasukin ke mobil, ada terlindas mobil, diduga
diseret-seret. Kekejian apa lagi yang sampai dilakukan sama terduga pelaku ini, RT ini, atau kesalahan apa yang dilakukan dari almarhumah Andin ini sehingga dia harus mendapatkan perlakuan sekeji ini? Saya juga nggak ngerti ini manusia atau bukan gitu. Oke, seharusnya anak dari salah satu anggota DPR ini sendiri harus dibawa ke psikiater nggak sih, Bang? Terkait kan mungkin kejiwaannya sampai melakukan penganiayaan seberat itu. Memang kalau kekejian ya terus terang seperti yang terpidana Mario Dandi ya, tentu saja dia akan diperiksa kejiwaannya, psikologisnya, karena memang apakah dia patut diduga sebagai psikopat atau memang dia ini terjebak dalam situasi asmara yang sebetulnya dia nggak bisa menghandle. Ya menurut saya memang kalau untuk mencari motif ya saya mendorong pihak kepolisian untuk melakukan hal-hal yang lebih terukur dan lebih detail lagi dalam penanganan perkara ini. Kita sudah dapat contoh di perkaranya Mario Dandi, sangat bagus, sangat tajam, kemudian jaksa juga luar biasa dan hasilnya excellent. Ya mudah-mudahan insya Allah ya kalau memang dalam perkara ini dilakukan minimal dengan standar yang sama, ya itu oke. Nah, ada kemungkinan dugaan-dugaan lain nggak sih, Bang? Kalau melihat dari segi kronologis kekerasannya sendiri, ya tadi yang seperti yang saya sampaikan, mungkin ada unsur penyalahgunaan narkoba juga, atau terkait masalah keluarga yang bersangkutan, atau aspek-aspek yang lain, misalnya minta pertanggungjawaban atau segala macam. Kalau saya pikir itu harus dijawab dengan hasil penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian ya, karena supaya terang benderang perkaranya, supaya tidak salah kita menghakimi orang dengan sesuatu yang bukan fakta. Tapi hal ini patut diduga bahwa yang tadi saya bilang, korban sudah curhat bahwa memang saya ingin dibunuh nih, saya ingin dimatiin. Ada pacarnya yang benar-benar mati-matian mencintai pacarnya, ada pacarnya yang mati-matian ingin matiin dia. Nah itu dari curhatan dari almarhumah Andin itu terlihat di situ di medsosnya. Makanya tadi saya sarankan pihak penegak hukum coba dijungtokan pasal 340, mungkin ada niat dia. Tapi kalau untuk urusan narkoba apa segala macam, nanti lambat laun dalam proses penyidikan atau penyelidikan pasti akan terkuak sebetulnya tersangka RT ini apakah mengidap penyakit kejiwaan atau memang dia mengonsumsi zat-zat terlarang. Oke. Faktor lainnya mungkin kayak orang pihak ketiga, ada kemungkinan dugaan-dugaan gitu. Ya. Mungkin bisa terjadi atau gimana, Bang? Ya, misalnya kecemburuan itu kan biasanya orang meluapkan sesuatu emosinya suka berlebihan. Ya, berkaca dari perkaranya Mario Dandi, ya, kemungkinan besar hal itu nggak jauh dari situlah. Karena kan memang di Mario Dandi perkaranya jelas yang sudah diputus bahwa memang pacarnya menyebutkan bahwa ada pelecehan, ada suatu trigger sehingga si Mario Dandi benci banget, dendam banget, egonya terganggu sehingga dia melakukan kekejian yang luar biasa terhadap korban. Mungkin di sini juga hal yang sama juga yang terjadi gitu. Oke, sejauh ini pihak kepolisian masih tahap proses terus ya, Bang. Artinya sebagai praktisi hukum, selain pasal terkait ada juntonya itu sendiri, mungkin pihak kepolisian bisa melakukan tambahan-tambahan untuk menguatkan
si tersangka ini dihukum lebih berat gitu. Ya, karena kalau tadi yang saya seperti sarankan, coba pasal 340 pembunuhan berencana. Karena kenapa? Ya kita nggak tahu juga ya dalam hasil penyelidikan apakah sudah disiapkan memang untuk dimatikan itu korban dengan, soalnya dari sekujur tubuhnya tadi, dari kronologi yang saya terima, sekujur tubuhnya luka-luka. Kemudian ada bekas ban di tangannya, artinya kemungkinan besar dia dilindas sama ban. Kemudian dari saksi mata dia dimasukkan dalam bagasi, artinya memang sengaja untuk dihabisi. Saya juga nggak ngerti, mungkin ya hukuman paling tinggi yang akan bisa ditimpakan kepada tersangka ini adalah kalau memang pasalnya masuk ya, itu di 340 pembunuhan berencana. Tapi pasal awalnya seperti Pak Polisi bilang, dia penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian atau merencanakan penganiayaan seperti pasalnya Mario Dandi, itu ancaman maksimalnya 12 tahun. Atau 338 itu ancaman maksimumnya 20 tahun. Nah, makanya kita mesti melihat ini dari fakta-fakta yang sebenarnya. Artinya harus terkuak secara terang benderang apa yang dilakukan oleh tersangka ini sehingga mengakibatkan almarhumah atau korban ini meninggal dunia. Nah, kalau motif terus terang tak sulit kelihatannya, karena dari medsosnya si almarhumah ada clue-nya, ada apa namanya, remah-remahan roti. Kita bisa tarik garis di situ supaya memang oh ini loh, ini memang udah sebelumnya udah ada firasat sehingga eksekusinya hanya hari Rabu kemarin. Oke. Mungkin pesan moral untuk masyarakat khususnya terkait banyaknya kejadian-kejadian kasus pembunuhan yang hampir mirip kasus-kasusnya, harus disikapinya seperti apa, Bang? Pencegahannya mungkin. Secara moralitas, kita sebagai orang tua ya harus menasihati anak-anak kita untuk mempunyai budi pekerti yang mulia dan lebih jauh lagi mengontrol emosi. Jangan kita merasa sudah punya segalanya sehingga menganggap orang lain itu lebih rendah dan bisa kita kuyok-kuyok atau kita aniaya seenak jidat kita karena kita berasal dari keluarga yang berada, yang mempunyai kekuatan finansial yang luar biasa sehingga orang lain itu tidak dianggap manusia. Tolong itu dijauhkan. Nah, makanya dia miskin, dia kaya, yang membedakan dia di depan Tuhan hanyalah perbuatan dia. Dia harus bersikap baik dan mulia, sehingga disinilah yang membedakan manusia dengan hewan, yaitu perbuatannya.